semuanya, kali ini Anggun lagi ada di Dan Professional Makeup Artist Studio. Dan untuk beberapa sesi ke depan, kita akan ngobrol bareng tentang bagaimana perjalanan karir dari seorang Dea. Oke, sekarang Anggun udah bareng sama salah seorang makeup artis yang penuh talenta di usia mudanya. Siapa lagi kalau bukan Dea. Halo Kak Din. Hai. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi gimana nih, sekarang kesibukannya apa aja? Kesibukan sekarang masih berjalan tour, masih berjalan makeup wedding juga masih berjalan, private class juga masih berjalan, foundation juga masih berjalan ya. Jadi semuanya masih berjalan, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sekarang kita ada waktunya ya, soalnya kan Kak Din ini sibuk banget gitu kan ya. Alhamdulillah. Sekarang Anggun mau nanya nih, awal mulanya Kak Din terjun di dunia makeup artis ini tuh awal mulanya ceritanya kayak gimana sih? Ceritanya pasti panjang, tapi kita persingkat karena saya pikir pada saat saya memulai di sini ya, saya dengan semua keterbatasan yang ada, saya selalu bilang di akun Instagram saya, dengan semua keterbatasan dan bakat ya, kalau bahasa Sunda itu bakatku butuh. Akhirnya terjun gitu, karena saya tidak pernah berpikir saya akan menjadi seorang makeup artist, karena cita-citanya bukan menjadi seorang makeup artist. Sampai akhirnya di sini, dan memang ibu angkat saya bidangnya di tata rias, jadi mau tidak mau pasti anaknya melihat bagaimana perkembangan siklus pola keseharian gitu, dan akhirnya saya kecemplung juga. Saya awal bermulai itu dari umur sekitar 8 tahun. 8 tahun udah main bedak gitu ya? Wow, 8 tahun aku masih ngapain deh? Jadi kalau orang lain itu mainnya main congklak, main kalau yang ngondek dikit main karet, kalau Den itu mainnya main make up. Make upnya nyolong-nyolong itu juga. Oh, jadi itu masih sendiri doang colongan? Okay. Karena ngelihat keseharian ibu angkat saya dengan bergelut di dunia tata rias, terus akhirnya saya mulai melihat secara detail, oh ternyata seru banget gitu, dan akhirnya ya kenapa nggak saya jalani, tapi itu bukan cita-cita, this is not my passion gitu, tapi akhirnya menjadi passion ketika saya pikir step by step my dreams come true. Jadi kalau misalnya awalnya itu sembunyi-sembunyi dulu atau enggak? Dari ibu asli kandung saya itu sembunyi-sembunyi. Tapi kalau dari ibu angkat saya yang support gitu. Banget. Jadi bertepuk sebelah tangan kalau lagu. Sebelah tangan. Iya. Seperti itu. Kalau makeup itu kan stepnya banyak tuh kan. Pertama banget yang dicoba itu apaan? Pertama kali yang saya coba, waktu itu saya tidak pernah berpikirkan kalau foundation ini menjadi salah satu menjadi salah satu bom atom yang benar-benar orang lain tahu tentang Dean. Jadi berawal mulanya dari eyeshadow kali ya, karena saya senang mata. Dulu orang bilang alis saya bagus, dulu orang bilang mata saya bagus. Akhirnya saya beli makeup waktu itu, zaman dulu tuh saya beli makeupnya di pasar, harganya 5.000, 10.000, beli ke pasar. Lalu 8 tahun waktu itu. Oh, itu tuh udah langsung beli, nggak pakai dulu yang ibu gitu? Enggak, langsung beli, nyolong-nyolong kan. Beli biar gitu nggak ya? ketahuan sama ibu asli saya, tapi ibu angkat saya tahu gitu. Saya pikir saya belum benar-benar menjadi makeup artist ya, karena menurut saya makeup artist juga cukup luas sekali yang harus disebut makeup artist. Jadi saya pikir hari ini saya masih butuh berkembang, saya masih butuh belajar terus, dan ya saya jalanin semuanya gitu. Jadi memang kalau seneng di dunia makeup gitu, tapi kalau benar-benar menjadi makeup artist, saya pikir begitu banyak maestro di depan langkah saya yang benar-benar the real makeup artist gitu. Pada saat saya SD kelas 2 saya sudah dapat job, tapi waktu itu tuh saya pagar ayu saya cuma dikasih uang itu pertama saya job itu Rp5.000 Per orang? Enggak, per 10 orang. Itu tahun 2003 apa 2002? Baru 5.000 itu pertama. 5.000 tuh kalau sekarang kayak 20.000.
segituan. 20.000, oke. Masih kecil. Kecil lagi dong. Karena saya juga anak kecil. Orang Bener, berpikir bener. saya mau buat beli apa. Tapi keren banget loh, kelas 2 SD gitu udah make upin pagar ayu. Kayak nggak kebayang sih. Kalau dari awal mula sampai sekarang, kira-kira udah mencapai apa aja sih dalam dunia ini? Saya sangat bersyukur dari awal perjalanan sampai sekarang begitu banyak pencapaian yang sudah pernah saya saya raih gitu. Jadi semua step perjalanan hidup tuh alhamdulillah sudah pernah ditapaki gitu dengan semua rasa syukur dan kerendahan hati. Tapi memang kalau dibilang apa lagi ya masih banyak, dan kalau memang apa yang sudah ya memang juga sudah banyak. Jadi let it flow aja, dijalanin aja gitu. Saya sih nggak terlalu mau muluk-muluk, tapi I push myself to the limit for the best result. Kalau misalnya boleh tahu, waktu kecilnya apa sih cita-citanya? Waktu kecil saya cita-cita jadi penyanyi. Penyanyi. Boleh dicoba sedikit ya? Nyanyi. Nggak boleh, itu udah zaman dulu. Jadi kalau jadi dulu itu lucunya dulu itu saya cita-citanya bukan menjadi makeup artist, tapi saya tuh cita-citanya menjadi seorang penyanyi, karena pada saat awal saya menjadi tukang rias keliling lah ya, dengan dikasih bayaran Rp5.000. Pada saat saya mulai menapaki SMA, begitu banyak orang yang menilai anggapan miring soal makeup artist laki-laki. Karena saya ingat sekali, dulu itu makeup artist tidak seperti hari ini ya, betul. Sekarang sangat berkembang luar biasa makeup artist laki-laki, baik perempuan. Dulu tuh kayaknya perempuan aja gitu. Jadi saya nggak mau, jadi saya sempat minder. Jadi saya beralih dulu ke dunia entertain. Ada beberapa yang saya jalanin sampai akhirnya kembali lagi ke dunia makeup pada saat saya merasa susah ya menjadi seorang artis itu lebih sulit daripada menjadi seorang makeup artist. Karena kalau menjadi seorang artis itu yang saya pikirkan ya, 1001 orang yang bisa sukses the real menjadi public figure gitu. Jadi apalagi saya pengen jadi seorang penyanyi gitu, dan banyak banget orang yang bisa nyanyi gitu. Dan suara saya kan masih gitu-gitu aja. Gimana cuy? Ya gitu deh. Dicoba kali di Nggak gimana boleh. ya? Tapi kalau misalnya waktu masih kecil itu suka ikut lomba-lomba nyanyi juga? Jadi memang aku pernah ikutan dulu tuh Next Academy, saya pernah ikutan 2013. Terus dulu saya pernah jadi dancernya Agnes Mo juga tahun 2011. Ya tahu deh. Ceknya di YouTube aja. Seperti video ini yang akan langsung luncur di YouTube. Jadi jangan lupa untuk nonton gitu kan, diklik deannya. Dan dari zaman dulu saya bercita-cita akan menjadi seorang penyanyi. Akhirnya kesampaian tapi cuman sedikit. Saya langsung beralih ke kesempatan yang memang saya pikir terbuka untuk saya. Kenapa nggak saya coba? Akhirnya saya comeback untuk menjadi seorang makeup artist. Ingat nama kalian itu pasti ingatnya langsung Mixing Foundation gitu ya. Udah ada juga di situ ya produknya. Iya, betul sekali. Gimana sih sebenarnya awal mulanya sampai benar-benar nyiptain si Mixing Foundation by Dean ini gitu? Ya, jadi si Mixing Foundation ini tuh saya nggak pernah juga berpikir kalau Mixing Foundation ini bisa akhirnya saya perjualbelikan. Terus orang begitu ngeh sekali dengan si Mixing Foundation. Yang saya pikirkan waktu itu adalah saya harus terus latihan untuk saya punya signature atau punya tidak kesamaan gitu ya dengan makeup artist lainnya memang jauh lebih senior daripada saya. Dan akhirnya saya mixing sendiri, coba-coba produk western atau produk dalam negeri, dan akhirnya jadilah si Mixing Foundation ini dengan saya mixing beberapa foundation. Dan memang saya tidak sekolah tentang foundation atau bahan kimia yang harus saya benar-benar tahu, tapi ya itu YouTube is my best friend forever gitu ya. Sampai akhirnya Anda mewawancara saya dan akan langsung luncur di YouTube kan. Berarti best friend itu menjadi benar-benar my real family. YouTube, Instagram, I love. Saya butuh proses waktu kurang lebih 2 tahun untuk buat ini, karena itu dia dari awal mula saya dengan keterbatasan produk saya nggak punya. Dulu saya masih ingat sekali saya foundation itu tidak bisa beli yang high end gitu atau foundation mahal, jadi saya cuma bisa beli foundation murah.
Lalu saya coba untuk meracik karena dulu saya ingat sekali mixing foundation tidak seperti hari ini yang begitu banyak orang utarakan. Dulu itu mixing foundation itu sangat tabu, sementara saya orangnya sangat perfectionist banget, dan saya pengen gimana caranya si foundation ini bisa bertahan dengan semua jenis kulit untuk 36 jam ke depan. Dan akhirnya saya berunding dengan manajemen untuk membuat si mixing foundation ini, akhirnya keluar launching. Ini tepat sudah 1 tahun kali mixing foundation ini launching ya. Saya juga jadi terharu. Tepat 1 tahun ini mixing foundation ini sudah launching. Waktu itu di workshop pertama saya di Bandung, dan sampai hari ini ya banyak sekali yang memang kualitasnya sudah luar biasa. Dan akhirnya saya membuat satu brand sendiri atas nama saya, Dean Mixing Concealer dengan Dean Mixing Foundation, dan nanti akan ada beberapa jenis lain. Ngomongin soal tips, kan kalau misalnya zaman sekarang itu banyak banget ya sekarang yang apa ya, sampai artis pun gitu bikin kan vlog tentang make up kayak gitu kan. Terus banyak banget juga di luar sana yang ingin terjun gitu, masih pada pemula kan, pengen juga belajar make up. Kalau untuk Kak Din sendiri, apa nih tips-tipsnya untuk semuanya yang ada di luar sana yang mau belajar untuk mulai bermake up gitu? Tipsnya adalah jika kita punya niat, insya Allah semuanya pasti akan berjalan dengan sesuai dengan kita inginkan, meski semuanya punya proses yang begitu melelahkan. Jadi tipsnya yang paling pasti adalah percayalah dengan dirimu sendiri. Bukan percaya dengan apa yang kamu punya, tapi percaya dengan diri kamu sendiri. Itu nomor pertama. Karena begitu banyak, kalau makeup itu harus pakai yang A, yang B, yang C. Atau gini deh, kalau kita mau masuk sekolah itu kita harus punya buku, ya, buku pelajaran. Kita harus punya buku tulis, sudah pasti. Ya, buku pelajaran lebih mahal daripada buku tulis. Beli dulu buku tulisnya, buku pelajaran kamu minjem nggak apa-apa. Yang penting niat kamu bisa untuk belajar. Dan sukses itu adalah kesempatan setiap manusia. Oke, terus kalau misalnya ngomongin dari make upnya sendiri, kan kalau misalnya pemula pasti bingung untuk nentuin, kalau lihat di video ini yang bagus tuh make upnya ini gitu kan. Kalau di video ini katanya ini, terus kayak saking banyaknya merek yang mereka cari tahu sendiri, terus kan akhirnya mereka pusing sendiri gitu ya. Kalau misalnya menurut Kak Din sendiri, apa sih yang harus mereka pilih gitu untuk awal tuh kayak gimana gitu? Untuk awal saya bilang cintailah produk dalam negeri, karena di dalam negeri Indonesia tercinta saya, yang saya berdiri dan duduk hari ini, begitu banyak produk yang bagus luar biasa. Jadi the first step adalah beli produk Indonesia. Oke, beli produk Indonesia. Betul. Kalau untuk target Kak Din sendiri nih ke depannya, ada nggak sih mau apa lagi gitu? Target banyak, target saya bersama manajemen itu banyak sekali. Tapi saya juga nggak mau terlalu muluk-muluk, saya jalanin semuanya. Yang paling yang paling target terbesar saya adalah saya pengen banget punya manajemen di mana saya bisa menaungi begitu banyak makeup artist gitu. Jadi saya adalah pioneer dari mereka, dan mereka tinggal meneruskan apa yang harus mereka teruskan di bawah naungan manajemen saya. Dan saya membuka kesempatan untuk mereka bisa maju dan berkembang gitu, entah itu siapapun gitu. Tapi ya itulah target mulia kayaknya itu ya. Kayak gitu, karena saya kalau diundang workshop pengennya gratisan, orang tuh biar nggak bayar. Emang rugi sendiri ya, tapi gimana, nggak tahu sifat dan karakternya tuh gitu. Pengen, senang lihat orang bahagia itu. Saya senang lihat orang bisa bisa mencicipi apa yang saya cicipi. Saya sangat begitu bangga dan senang sekali. Jadi ya saya begitu sayang dengan semua orang sekeliling dan sekitar saya gitu. Sukses menurut saya adalah dikala saya sudah tidak menyusahkan pada orang tua saya. Sukses itu bukan bernilai dengan seberapa besar yang bisa saya dapatkan dengan jumlah uang yang banyak. Tapi sukses adalah pada saat saya bisa men-share ilmu yang saya dapat ke orang lain, tips-tips makeup. Karena saya ingat sekali dulu saya begitu banyak dapat cemoohan di Instagram karena begitu banyak orang yang pro dan kontra. Saya membuka semua tips tentang makeup di Instagram. Ada yang blog saya, ya kan? Ada yang mencibir lewat direct message atau komentar, ataupun saya mendengar dari orang, ataupun saya mendengar dari sekeliling tempat saya gitu. Tapi ya dengan seiring berjalannya waktu ya saya jalanin, semoga
apa yang bisa saya bagikan ke mereka bisa menginspirasi, dan itu yang saya sebut namanya sukses gitu. Jadi sukses itu nggak cuma untuk saya, tapi untuk kalian. Makanya saya selalu bilang semua orang punya kesempatan untuk sukses, tapi tidak semua orang bisa untuk sukses. Kenapa? Karena hanya mereka yang bisa sukses karena mereka punya atau lihat peluang sukses itu di depan matanya, gak jauh gitu. Jalanin aja, bersyukur kayak gitu. Dan kalau disebut rendah hati, moto hidup saya memang harus selalu rendah hati. Semakin kita tinggi, makin banyak angin yang mengguncang. Kalau kita sombong, Tuhan akan bilang turunkan dia kembali gitu sih. Hebat. Siapa sih orang yang menurut Kadin ini sebagai pendukung terbesar dalam hidup Kadin? Ya. Pendukung terbesar saya pasti orang tua saya ya. Kedua orang tua saya sangat pendukung luar biasa di hari ini gitu. Jadi mereka adalah semangat saya. Ibaratnya obor itu mereka adalah minyak dari obor yang tidak pernah bisa padam gitu. Jadi pada saat saya capek banget, secapek apapun, kok saya pulang ke rumah saya bisa lihat mereka, kayaknya saya sudah semangat lagi gitu. Even mereka tidak tahu keluh kesah saya apa, kerjaan saya gitu, tapi kalau udah datang ke rumah lihat mukanya seneng gitu, saya cium pipinya, saya bilang saya sayang mama, saya sayang bapak, udah itu kelar gitu. Capeknya tuh kayak langsung hilang gitu ya, nguap. Iya, nguap. Untuk para banyaknya pecinta make up di luar sana ya, apa sih hal-hal yang ingin kakak sampaikan? Saya yang ingin saya sampaikan kepada mereka adalah percayalah, jika semua orang pasti punya jalannya masing-masing, and then the magic is your hand, not your brand gitu. Jadi percayalah magicnya di tanganmu, bukan di brandmu. Karena biar orang atau klien yang percaya itu adalah percaya dengan tangan dan diri Anda, bukan percaya pada saat kamu punya brand apa. Karena saya pun sudah punya pengalaman di mana misalnya saya punya siapapun itu yang bisa membeli brand saya. Semua orang bisa kok beli brand yang dia punya, apalagi saya kan brandnya murah-murah. Tapi tidak semua orang bisa sama ceritanya seperti saya ya. Tapi yang saya pikirkan adalah makanya ini, percayalah dengan tanganmu. The magic is your hand, not your brand. Oke, itu pun di Instagram tuh selalu ya, itu the magic it's in your hand, not your brain, gitu kan. Oh iya, kalau misalnya saya tahu itu kalian tuh ini ya, suka nyiptain nama-nama lucu gitu kan, kayak kayak bulu mata, terlalu terlili kayak gitu. Itu gimana sih ide-idenya kok bisa nyiptain kayak gitu? Idenya, jadi banyak juga orang yang ketawa-tawa gitu ya, karena itu dia. Kita tuh kalau ikutan workshop makeup artist, karena saya pun dulu pernah ikutan workshop makeup artist ya, dulu gitu sebelum saya akhirnya menjadi seperti ini. Rasanya boring sekali kalau si narasumber atau makeup artist itu ngomong dengan yang ya oke, ini saya mau pakai ini, step pertama, step kedua, step ketiga. Dan sedangkan kita itu nggak cukup untuk yang namanya orang Indonesia ya Mbak. Kalau cuma lihat doang terus nyatet itu suka buyar lagi. Pulang ke rumah udah beres kelar, sama kayak ujian begitu kan. Nah, jadi kalau konsepnya Dan ini harus lucu gitu, mau asisten saya mau siapapun gitu. Dan kenapa ada bulu mata tralala trilili, blush on panas dingin, terus udah gitu ada lagi kontur dimensi kehidupan, mixing foundation anti huru hara. Ya kan, kayak gitu. Terus apa lagi? Oh, alis penuh kepalsuan gitu kan ya. Sampai di situ nanti ada sayatan-sayatan yang lainnya. Boleh, gitu kan ya. Jargon-jargon yang lainnya itu muncul seketika pada saat saya mulai bekerja. Karena emang dulu saya senang banget kan di dunia entertain gitu, nyanyi. Jadi kalau dibilang, "Dan di mana panggung kamu?" Ya, panggung saya pada saat saya sudah berdiri di samping koper saya, atau pada saat hari ini, this is my stage gitu. This is my stage, dan saya akan keluarkan apa yang saya bisa gitu. Dengan sendirinya saya akan terucap, "Oh iya, ini namanya alis penuh kepalsuan." Kayak gitu. Terus lagi bikin apa? "Oh iya, ini namanya kontur dimensi kehidupan. Bulu mata tralala trilili, blush on panas dingin." Terus apa lagi ya? Mixing foundation anti huru hara gitu. Boleh dong Kadin promosiin juga nih produknya. Oke, ini saya ambil dua ya. Nah, ini adalah produk
Ini produk terbaru saya, Mixing Foundation and Mixing Concealer. Sebentar ya, oke. Nah, ini Mixing Foundation yang sudah lamanya 1 tahun saya launching di layak umum gitu, dan alhamdulillah sudah menerima respon yang begitu luar biasa. And this is satu lagi Mixing Concealernya Dean gitu, yang sekarang lagi saya promoin untuk paketan bersama Mixing Foundation tapi yang 20 ml. Dan saya cuma bilang kepada kalian semua, jika kalian selalu bingung pakai foundation apa, harus mixing apa, pertama adalah kamu bisa private di saya. Keduanya adalah kamu bisa langsung beli si Mixing Foundation ini. Dan ketiganya, doakan saya punya brand sendiri, terpapar manja di mall-mall Anda, lalu Anda bisa memasuki itu dan membeli. Dan ketiganya, doakan semoga produk yang lainnya bisa murah gitu aja. Amin. Maksudnya amin deh, ribuan orang yang nonton nanti amin. Amin, kayak gitu aja. Gitu sih Mbak, ya namanya juga perjuangan dan perjalanan ya. Semoga berakhir dengan manis, karena berawal dengan manis seperti perjumpaan kita, berawal dengan manis dan berakhir dengan manis. Oke, ngomong berakhir, kayak harus berakhir juga nih wawancara kita. Kalau misalnya bisa saya petik dari Kak Din ini, kita itu sebagai orang mau sukses apapun harus tetap rendah hati. Dan untuk di makeupnya sendiri, ingat ya, kekuatan itu magicnya ada di tangan, bukan di brand ya. Yes. Oke, kalau gitu makasih Kak Din. Sama-sama sayang, semoga sehat selalu semuanya. And thank you so much for semuanya sudah nonton. Dan makasih banyak kamu yang sudah datang ke sini ya, mencuri-curi kesibukan saya. Maaf ya diganggu. Apa diganggu. Thank you so much. Terima kasih.